Halo Sobat Mentari, selamat datang di channel YouTube Mentari Education. Hari ini, kakak akan melanjutkan materi terkait atom yaitu konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jadi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Yuk kita lanjut. Apakah yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Mungkin dari adik-adik sudah pada mengetahui ya apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Dari kata konfigurasi kita tahu bahwa itu merupakan susunan. Jadi konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada setiap kulitnya. Kalian bisa lihat susunan elektron pada setiap kulit. Konfigurasi elektron itu ada dua, yaitu menurut Bohr-Bury dan menurut teori mekanika kuantum. Untuk teori mekanika kuantum, kakak akan menjelaskan terkait nanti prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Jadi sebelumnya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu yang Bohr-Bury. Apa yang dimaksud atau menurut Bohr-Bury bagaimana sih konfigurasi elektron itu? Nah, menurutnya elektron-elektron itu mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, di mana lintasan-lintasan tertentu yang dimaksud ini ya mengarah pada kulit elektronnya atau tingkat energinya. Setiap teori konfigurasi pasti memiliki aturan tertentu. Untuk Bohr-Bury memiliki aturan yang mana yang pertama dimulai dari lintasan yang dekat dengan inti, yaitu kulit 1, kulit 2, kulit 3. Kita umpamakan kulit 1 itu adalah K, kulit 2 L, dan kulit 3 L. Jadi kalau digambar seperti ini. Jadi ini inti, misalkan. Jadi ini kulit 1. Jadi ini kulit K, ini bisa kulit L. Ya, kulit 1, kulit 2, dan seterusnya. Selanjutnya, aturannya yaitu jumlah elektron maksimum tiap kulitnya itu harus 2n kuadrat, nggak boleh lebih. Jadi ini maksimumnya 2n kuadrat. Apa sih yang dimaksud 2n kuadratnya itu? N yang dimaksud di sini itu adalah nomor kulitnya. Jika kakak buatkan dalam tabel, kalian bisa lihat. Misalkan kulit K, Lm ya, kita lihat. Nah, bilangan kuantum 1. Maka tadi kakak sampaikan bahwa kulit 1 itu adalah kulit K. Nah, kalian lihat yang pertama kulit K, N ya. N itu adalah nomor kulit 1, elektron maksimal atau maksimumnya 2. Kok bisa ya? Kenapa? Karena memang aturannya 2n kuadrat. Jadi ini misalkan 2n kuadrat ya. Berarti 2 kali N-nya itu kan 1. 1 kuadrat sama dengan 2. Begitu juga untuk L, yaitu nomor kulitnya 2. Kita masukkan aja 2 kali 2 kuadrat, itu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Kan sesuai, jadi maksimumnya 2n kuadrat dan seterusnya. Ini 2 kali 3 kuadrat sama dengan 9 kali 2, 18. Jadi teorinya ini, aturannya ini yaitu 2n kuadrat. Jadi nggak boleh. Kak, bagaimana? Apa boleh di bawah dari 2n kuadrat? Boleh. Yang penting maksimumnya yaitu 2n kuadrat. Nggak boleh lebih dari 2n kuadrat tiap kulitnya. Sebagai contoh, bagaimana sih membuat konfigurasi elektron menurut aturan Bohr-Bury? Saya di sini memiliki 12X. Ya, 12X. Tuliskan konfigurasi dari atom 12X. Bagaimana sih caranya? Yaitu misalkan kita pakai ini. Kulit K, L, M, N. Ya, kalian boleh buat sampai O dan seterusnya, tapi sesuaikan juga dengan nomor atom. Jadi semakin banyak nomor atom, maka kulitnya juga semakin banyak. Apabila kecil, ya kulitnya sedikit. Sebelum kita menjawab ini, menuliskan konfigurasi, kalian penting memahami elektron valensi. Ya, di sini. Jadi elektron valensi maksimal 8. Ingat, kalau maksimal 8 berarti lebih dari 8 tidak boleh. Elektron valensi itu adalah elektron terluar atau yang paling akhir. Ya. Nanti kita bahas. Jadi ini merupakan elektron terakhir atau terluar ya. Nah, X, misalkan X ini sisa. Jika X-nya lebih kecil atau kurang dari 8, itu kita bisa tulis sisanya. Jika di antara 8 sampai 18, kita tulis 8. Jika di antara 18 sampai 32, tulis 18.
Loh Kak, gimana sih maksud aturannya ini? Ayo, mari kita bahas. Misalkan kakak mempunyai 12X, membuat konfigurasi kulit K. Ingat, kulit K itu selalu 2, maksimal 2. Nah, kita buat 2 dulu. Ya, jadi kalau kita jumlahkan nanti konfigurasinya biar mau dia 12, karena yang diminta kan 12X. Jadi 12 di sini ingat, yang pertama ini adalah nomor atom, jangan sampai lupa nomor massa yang di atasnya. Nah, selanjutnya, ini kan baru 2. Nah, ini kan 12. Kita baru menulis 2, berarti kurang lagi berapa biar mau 12? Kurang lagi 10. Maka kita tulis kulit L. Nah, kulit L ini maksimum berapa? 8. Coba kita tulis 8 di sini. Nah, kita jumlahkan. 2 tambah 8 berapa? 10. Sedangkan kita butuh biar 12X, maka kurang lagi berapa? Kurang lagi 2. Nah, kita nggak bisa ke aturan ini, kita lanjut di sini lihat. Karena elektron valensi ini menentukan elektron terakhirnya. Kita lihat, ternyata kita kurang lagi 2. Sekarang lihat syaratnya. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Jika berarti sisanya ini kan lagi 2. Kita lihat. Jika sisanya kurang dari sama dengan 8, maka kita tulis sisanya. Nah, apakah 2 itu lebih kecil atau kurang dari 8? Iya, benar. Maka tulis sisanya. Sisanya lagi berapa? Lagi 2. Kita tulis aja 2. Nah, sehingga kita menemukan atau mendapatkan bahwa konfigurasi 12X adalah 282. Ya, dari sini juga kita bisa menentukan elektron valensinya. Elektron valensi itu paling terluar, yaitu elektron valensi dari konfigurasi 12 itu adalah 2. Misalkan saya singkat aja ya, EV elektron valensi itu 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa elektron valensi itu adalah 2, sehingga dia golongan 2A karena kulitnya 3, periodenya 3. Kita lihat, elektron valensinya 2. Kenapa? Karena elektron valensi itu yang terluar, berarti ini. Nah, jadi elektron valensi ini bisa digunakan untuk menentukan golongan. Ya, dalam sistem periodik dia golongan 2A. Kemudian periodenya dari mana, Kak? Ini kita lihat yang terisi itu adalah kulit K, kulit L, kulit M. Berarti ada 1, 2, 3. Maka periodenya adalah 3. Ya. Jadi untuk lebih memahami, kita lanjut. Nah, ini misalkan. Jadi ingat, ini teorinya. Ya, penting. Misalkan saya bahas cuma dari 5 ini, saya bahas 2 ya. Nanti mungkin adik-adik bisa berlatih sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan saya ambil yang 9F ya. Atau berapa? 3Li misalkan. 3Li ini gampang sekali ya. Misalkan 3Li saya ambil. Buatlah konfigurasi elektron dari 3Li. Bagaimana? Kita lihat. Misalkan di sini ya. 3Li saya tulis ulang. Ingat kan kulit K, jadi nanti kalau sudah hafal kalian tidak perlu sih menulis kulitnya lagi di atasnya. Jadi ini untuk mengingat pemahaman kalian atau lebih mematangkan pemahaman kalian. Kulit K tadi maksimal 2, kita bisa nulis 2 kok. Ya. Nah, ini 3 kita butuhkan, ternyata 2 ya yang kepake karena kulit K itu maksimal 2, nggak boleh 3. Kemudian kulit L berapa? Tadi kulit L-nya maksimal berapa? 8. Nah, sedangkan ini kita butuhnya cuma lagi 1, karena 2 tambah 1, 3. Kalau kita pakai 8, ya, kalau kita pakai 8 di sini salah. Kenapa? Kalau kita pakai 8, karena L maksimum 8 kan 8. Enggak, itu kan maksimal. Maksimumnya. Jadi kita bisa pakai di bawah dari itu. Kalau ini dijumlahkan, ini kan jadinya 10, 2 tambah 8. Sedangkan kita butuhnya cuma 3Li. Maka kita buat 3Li-nya yaitu 2 dan 1. Loh, kok 1? Ya, ini karena dia kan maksimum. Ya, atau maksimalnya. Maksimalnya 8, berarti minimumnya kan boleh di bawah itu 1 karena 2 tambah 1 3. Itu dia. Misalkan sekarang 20 Ca yang D. Saya bahas misalkan yang 3Li dan yang D. 20 Ca, ya. Misalkan 20 Ca. 2 ya, misalkan ya, dah kita buat dulu KLMN. K itu 2, pasti 2 ya, maksimumnya. L kita tulis saja maksimum biar mau 20 ya, 8. Nah, kemudian 2 tambah 8, 10. Sedangkan ini mintanya 20, kita kurang lagi 10. M-nya maksimalnya berapa?
maksimalnya 18. Kalau kita tulis 18 di sini kan kelebihan. Jadinya 28, sedangkan cuma minta 20. Lihat. Sisanya kurangnya lagi berapa di sini? Lagi 10, ya. Sisanya lagi 10. Kita lihat di sini. Apakah 10 kurang dari 8? Bukan. Yang kedua, apakah 10 berada di antara 8 dan 18? Iya, benar. Maka tulis 8. Jadi kita tulis 8. Jadi kalau kita jumlahkan berapa jadinya? Ini, 18. Ya. Sedangkan kita biar mau 20 kurang lagi 2. Ya. Karena kurang lagi 2, kita lihat. 2 itu kurang dari 8 kan? Ya, maka kita tulis sisanya. Jadi 2, 8, 8, 2. Jadi itu konfigurasinya. Ya. Nah, jadi untuk yang poin B, C, E, kalian bisa jawab sendiri. Kemudian jika sudah menjawab, kalian boleh berkomentar di kolom ini ya. Nah, selanjutnya itu menurut teori Bohr-Buri. Kita lanjut konfigurasi menurut prinsip Aufbau ya. Nah, menurut Aufbau, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital tingkat energi rendah ke energi tinggi. Ya, jadi semakin ke bawah, semakin dilanjutkan maka dia tingkat energinya semakin tinggi. Nah, kita lihat, apa sih maksudnya ini 1S, 2S, 2P, 3S, saya nggak ngerti. Kita pelajari sama-sama ya, jangan dilihat dulu. Kalau kalian cuma melihat tanpa meresapi, pasti akan susah dilihat. Jadi ini, nah kalian bisa lihat. Ya, ini menurut prinsip Aufbau. Jadi, kalian bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang ini, ya, ini adalah nomor periode. Saya kasih cara gampangnya ya. Jadi ini mengarah ke SPDF ya. SPDF. Ya, S itu dia 2, P-nya 4. Maaf, P-nya itu adalah 6 ya. D-nya itu adalah 10. F-nya itu adalah 14. Ya. Nah, jadi ini saya tulis lagi, P-nya itu adalah 6. Ya, jadi berarti ini S-nya ini adalah S-nya, setiap S itu semua 2, S2. Nah, 2-nya ini apa? Maksimumnya. Tadi di Bohr kita juga sudah pelajari maksimumnya. Di sini dia beda caranya. P-nya itu 6, berarti maksimumnya 6. Ini kita tulis 6. Ya. D-nya 10, kita tulis 10. Ya, F-nya 14. Ya. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Tentunya itu dari energi rendah ke energi tinggi. Maksudnya, jadi kita mulai dari sini. Kenapa tanda panahnya dari sini, Bu? Kak? Karena dari sini kita mulai ya. Nanti habis 1S2, kita lanjut ke 2S2, baru ke 2P6. Jangan habis 2S2 ke 3S2. Kenapa? Karena arahnya dari sini. 1, 2, berarti ini lurus. Habisin dulu dia. Jadi caranya gini. Nah, jadi lebih mudahnya kalian bisa menuliskan menggunakan lambang unsur gas mulia. Kenapa pakai gas mulia? Karena gas mulia ini merupakan golongan yang stabil. Ya. Nah, gas mulia itu golongan berapa sih, Bu? Yaitu golongan 8A dalam sistem periodik. Jadi dia stabil. Nah, di sini saya tambahkan ini ada nomor ya, nomor periode maksudnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalian bisa lihat bagaimana cara menggunakannya. Jadi kalian harus hafal ini ARKR, XE sama RN untuk mempermudah kalian jika menuliskan konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau, yaitu menggunakan lambang unsur gas mulia. Ini sangat mudah kalau kalian harus hafal unsur dan nomor atomnya, ya. Jadi caranya seperti ini. Contoh, misalkan 25B. Kalau tadi kita kan gampang nulisnya ya, misalkan ya, pakai cara Bohr-Buri ya. Misalkan di sini saya tulis 25B. Jadi ini kan jadinya 28. Kalau pakai 18 kan kelebihan ya.
Jadi 28, 8, 18. Berarti kurang lagi berapa? Kurang lagi 7, maka ini. Kan ini konfigurasinya kalau menggunakan Borguri. 2 tambah 8, 10, tambah 8, 18, tambah 7, 25. Nah, sedangkan kita menggunakan sekarang konfigurasi menggunakan prinsip atau cara Aufbau. Biar mau 25, sekarang menggunakan gas mulia misalkan ya. Nah, sekarang lihat nomor atomnya ini. Yang mana mendekati 25? Yang mana? Kalau ini kan kelebihan, jadi ini yang mendekati 25. Ya, 18. 18 ini miliknya unsur apa? AR, argon ya. Kita buat aja konfigurasinya. Buat AR dulu ya. AR. Ya, AR itu berapa? 18. Kalian boleh untuk mempermudah biar nggak salah tulis aja 18 di bawahnya. Kita butuh berapa? Kita butuh biar mau 25, maka kita kurangnya lagi berapa? Lagi 7. Sekarang kita lihat. Nah, gini caranya. Setelah dalam kurung AR, jadi kita lihat AR ini periodenya berapa? 3. Ya, maka kita tulis setelahnya. Maka 4. 4 berapa? 4-nya itu selalu S. Jadi setelah dalam kurung kita menuliskan nomor periode, kita selalu tulis S. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa 4? Karena AR ini nomor periode 3, maka setelah jadi ini periodenya 3, setelah itu 4 gitu. Jadi setelah 3 nanti kalau dia misalkan menggunakan KR dengan nomor periode 4, maka setelah itu adalah 5 gitu. 4S berapa? Sekarang lihat 4S. Nah, 4S lalu 2, kita tulis 4S2 ya. Jadi ini 18 ya, 18 ditambah 2 berapa? Baru 20 ya. Jadi baru 20, kita butuh biar 25, maka kurang dari 5. Nah, ini cara bacanya. Sehabis 4S2, berarti angka berapa? Bukan 3P6. Kenapa? Karena tanda panahnya mengarah ke sini, kalian bisa lihat. Ini tanda panahnya. Nah, setelah ini, habis 4S2 berapa? 5S2, bukan, salah. Jadi habis 4S2 kembali lagi ke atas, yaitu selanjutnya, yaitu 3D10. Maka kita tulis 3D. Nah, itu maksimalnya isi 10. Kalau kita tulis 10 kan kelebihan. Kita hanya kurang lagi 5. Berarti kita tulis 5. Ya. Nah, jadi ini konfigurasinya. 4S2, 3D5. Ya, ini menggunakan cara gas mulia. Ya. Kalau misalkan menggunakan cara ini bisa tanpa gas mulia. Jadi kalian tinggal tulis aja dari awal, berarti stopnya nanti di sini, di 3D ini, 3D5. Maka tulis dari atas 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D berapa? 5. Jadi kalian bisa lihat kalau misalkan saya tuliskan dengan cara yang lagi satu tanpa gas mulia. Jadi 25B itu ya. Jadi ingat dari energi rendah ke energi tinggi berarti 1S2, 2S2 ya. Habis itu 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D10. Tapi bukan 10 ya, tapi 5 karena biar mau 25. Ini 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 12, 18, 20, 25 kan sama. Jadi ini konfigurasinya. Ya. Selanjutnya saya punya 88C. Ya, bagaimana cara buat? Jadi yang mendekati 88 mana? Ya ini sudah jelas Rn, ya. Dia mendekati 88. Yaitu kita tulis aja unsurnya dulu, Rn. Ya. Rn itu berapa? 86. Periodenya berapa? 6. Berarti selanjutnya 7. 7 berapa? Pasti S. S berapa? Sekarang butuhnya 88. Berarti kurang lagi berapa? Baru 86. Kurang lagi 2. 7S. S itu kan emang 2. Kebetulan ya kita langsung aja tulis 2. Udah stop. 86 tambah 2 kan 88. Jadi ini konfigurasinya. Seandainya mau buat konfigurasi yang ini boleh. Banyak dia. 1S2, 2S2. Ini dan seterusnya sampai nanti di terakhir 7S2 di sini. Itu, semoga bisa dipahami ya. Jadi itu caranya. Kita lanjut. Nah, ini ada masih di prinsip Aufbau, yaitu ada aturan penuh dan setengah penuh untuk sub kulit D. Ya. Jadi kalian bisa lihat, misalkan contoh ya. Tadi kan
Saya pertegas lagi 25B ya. 25B itu kan AR ya, tadi AR ya, AR itu berapa? 18 ya. Dia berada di periode 3, maka selanjutnya adalah 4S2, habis itu 3D5, bukan 10 ya ini. Nah, ini aturan S sama D ya. Jadi khusus nanti yang pangkatnya ada 24 atau 29 di belakangnya, baru kita wajib ubah. Misal contoh 24B. Ya, 24B itu kan AR. AR itu 18. Ingat dia periodenya 3, maka selanjutnya 4S2. Ya, nah habis 4S2 3D. 3D berapa? Bukan 3D10. Kalau gitu kelebihan, maka 3D4. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa dia SD, yaitu aturan yang pertama. Yang ini ya. Jadi 2 sama 4. Jadi ini nggak boleh. Jadi kita harus ubah. Jadinya dia AR ya. AR 4S1 3D5. Jadi ini adalah aturan penuh dan setengah penuh. Kalian bisa lihat bahwa aturan ini adalah penuh dan setengah penuh. Jadi ini adalah aturan setengah penuhnya ya. Yang ini adalah aturan penuh. Sehingga kenapa gitu? Karena S2D4, S2D9 ini adalah tidak stabil. Ya. Dia tidak stabil. Makanya untuk menstabilkan, maka kita harus mengubahnya ya. Yang S2D4 jadi S1D5 dan S2D9 jadi S1D10. Ya. Selanjutnya, nah ada aturan Han. Jadi sebelum ke sini ya, ke aturan Han sama larangan Pauli, kita lanjut dulu ke bilangan kuantum. Tapi sebelumnya kita lihat, nah jadi di sini elektron valensi yang dimaksud adalah jumlah elektron yang menempati kulit terluar. Jadi dia adanya yang paling luar. Makanya tadi misalkan saya punya 10X. Kalau konfigurasinya itu adalah 28 ya. Maka ini adalah elektron valensinya. Jadi ini elektron keluar yang paling terakhir. Sehingga harga N terbesar digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Nanti kita belajar di bab selanjutnya. Nah, jadi untuk elektron valensi digunakan untuk menentukan letak unsur. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan golongannya, ya. Nah, ini udah ada menentukan golongan dan jumlah kulit untuk menentukan periodenya. Ini contohnya. Jadi ini untuk 11Na elektron valensi yang paling luar berarti berapa? Iya, 1. 1, kemudian 20Ca itu 2, maka 36Kr itu 8. Jadi yang paling terluar. Ya. Kita bisa lanjutkan. Nah, bilangan kuantum. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Terus kenapa kita belajar bilangan kuantum? Ya, karena bilangan kuantum itu digunakan untuk mengetahui posisi suatu elektron, ya. Suatu elektron pada atom. Ya, untuk mengetahui letak elektron dalam suatu atom. Nah, jenis bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama, ya, atau simbolnya N. Kemudian bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin. Jadi nanti kalian bisa mengetahui posisi elektron terluar, ya, elektron terluar, ya. Kemudian, nah yang pertama kita bahas dulu yang bilangan kuantum utama ini. Nah ingat, kulit K itu kan 1, ya, nomor kulit 1, 2, 3, 4 kita urutkan K, L, M, N, dan seterusnya. Nah jadi untuk N yang dimaksud di sini yaitu adalah nomor kulitnya, ya. Kemudian bilangan kuantum azimut. Azimut ini atau L, ini L ya, bukan I, L. Jadi ini digunakan untuk subkulit, menentukan subkulit. Kan tadi sudah, nah ini D ya, huruf kecil ya, F. SPDF. Tadi S2 ya, di prinsip Aufbau saya sudah jelaskan bahwa SPDF. S itu 2, P-nya 6, D-nya 10, F-nya 14. Yang tadi di prinsip Aufbau sebelumnya. Jadi nanti kalau ketemu S, maka L-nya atau bilangan kuantum azimutnya adalah 0. P-nya 1, D-nya 2, dan F-nya 3. Kemudian kita berbicara bilangan kuantum magnetik. Yang namanya magnetik kita menentukan orientasi, ya.
orientasi orbital dari suatu elektron. Ya ini masih SPDF. Ini gimana sih M0? Jadi kalau dibuatkan dia kotak ya. Jadi ini kotaknya. Nanti kita pakai kotak. 1, 3, 5, 7. Jadi untuk S dia kotaknya 1, P3, D-nya 5, F-nya 7. Jadi maksudnya gini. M-nya 0 kita buatkan satu kotak. Ini 0 artinya. Nah ini M-nya 3, berarti kita buat 3 kotak. Ini. Ya. Ini. Nah ini angkanya karena M-nya -1, maka ya -1 0 plus 1 ya, maka di sini 0. Ini adalah plus 1, ini adalah -1. Kemudian 5, kita buat kotak 5 di sini. Ya. Nanti kenapa fungsi kotaknya ini apa? Untuk kita menuliskan spinnya ya. Kita menentukan elektronnya, gambar 3, 4, 5 ya ini. Dia plus 2 ya, 1, 3, 5, berarti ini plus 2, plus 1, 0, -1, -2. Nah ini untuk F-nya dia adalah 7, kita buat kotak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kita isikan dia dari -3, -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, selanjutnya untuk bilangan quantum spin, arah putaran. Jadi kita menulis itu harus seperti ini duluan. Ya, arah rotasi yang ini duluan, baru yang ini. Nanti ini terkait dengan aturan Hahn. Ya, yaitu nanti kita mengisikan dulu setengah full. Ya, atau setengah penuh, baru kita bisa berpasangan. Gimana sih caranya? Kita lihat. Jadi ada dua jenis aja ya untuk spin, ada plus setengah, min setengah. Jadi ada arah yang rotasinya ke atas dan ada yang ke bawah. Contoh misalkan ada elektron terluar yaitu 3s2. Tuliskan bilangan kuantum dari 3s2. Kita buat dulu, gini caranya. Tuliskan N, L, Ms. Diurut ya, N, L, Ms. Nah, gini caranya. N itu apa? Bilangan kuantum utama. Kita lihat. N-nya itu adalah nomor kulit. Jadi ini yang namanya nomor kulit ya. Jadi misalkan saya ganti warnanya ya. Nah, ini. Jadi yang 3 ini adalah nomor kulitnya. Berarti N-nya itu adalah 3. Ya. Nah, kemudian L-nya, lihat, L itu adalah azimut, subkulitnya. Kita lihat di sana S, ya, ini subkulitnya S, ya. Nah, kalau S berapa nilainya? S itu adalah nilainya 0. Kita tulis L-nya 0, ya. Kita tulis L-nya itu adalah 0. Kemudian M. Kita lihat, ingat ya, bilangan kuantum azimut ini nanti akan berhubungan dengan bilangan kuantum magnetiknya. L-nya 0, ya, karena subkulitnya adalah S. Nah, di sini subkulit S, M-nya 0. Kita tulis satu kotak, ya, 0, ya. Nah, kemudian sebelum kita menuliskan spinnya, kita lihat M-nya, elektronnya ada 2. Ya, ini dibawa ke sini. Jadi ini baru berhubungan sama bilangan kuantum spin. Ingat menulisnya ini yang pertama. Berarti kita tulis ini. Kenapa 2? Karena di sini elektronnya adalah 2. Maka karena yang terakhir itu adalah ini, ya, maka nilai spinnya adalah -setengah. Bukan setengah karena dia positifnya di depan. Ya. Sekarang kita lanjut. Misalkan ada 4D4. Ya, kita tuliskan N, L, Ms-nya. N berapa? Nomor kulitnya? Iya, 4 ya. Ini dia, 4. L-nya berapa? Bukan S ya, L-nya disesuaikan sama ini, berarti ini kan D. Maka L-nya itu D berapa nilainya? 2. Maka L-nya adalah 2. M-nya. M-nya itu kita berhubungan dengan azimutnya, yaitu D-nya ini. D-nya 5, kita buat kotaknya sebanyak 5 kolom ya.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat sekarang. Nah, hubungkan ini elektronnya, kita gambar di sini, ya. Ingat, gambarnya harus yang harap ke atas dulu spinnya, arah putarannya. Nah, ini ya, berarti kalau saya isikan, ya, saya ganti warna dulu untuk mempermudah kalian memahaminya, ya. Ini misalkan saya ganti warna kuning. Ya, kita gambar. Yaitu 4. Kita tulisnya gini. 1, 2, 3, 4. Nah, bukan gini ya. Jadi bukan gini kalian buatnya. Misalkan ya, 1, 2, 3, 4. Jadi bukan gini isinya. 1, 2, 3, 4. Nggak boleh kayak gini. Karena nanti ada aturannya harus berisi setengah penuh. Ya, ini harus setengah penuh. Jadi ini kan udah setengah penuh. Berarti S-nya berapa? S-nya lihat, oh yang terakhir itu berdiri. Jadi dia plus setengah, maka S-nya adalah plus setengah. Ya, jadi kalian bisa lihat bahwa ini artinya plus setengah. Nah, jadi kita baru saya jelaskan kembali ya ke aturan Han. Kenapa ngisinya kayak gini ya? Nah, ini aturan ini harus ada aturannya, harus kalian pahami bahwa menggambarkan arah rotasi. Arah rotasi itu yang seperti ini, ya. Jika dia begini, maka dia artinya plus setengah. Jika begini akhirnya, maka dia artinya min setengah. Elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi berlawanan. Atau ya, dengan kalimat lain ya, ini saya tuliskan bahwa bisa tiap orbital itu berisi elektron dengan spin yang sama, dengan spin yang sama hingga setengah penuh. Baru nanti kita lanjutkan dengan berpasangan ya, atau ini bahasa tidak bakunya ya, baru berpasangan biar gampang kalian memahami ya. Nah, ini misalkan contoh 4P4. Ini kalian tulis. Berarti ini N L M S. Ingat, N-nya itu adalah nomor kulit. Maka N-nya adalah 4 ya. L-nya ingat ya. Kalau dia P, maka L-nya atau azimutnya itu adalah 1. Maka tulis 1 ya. Jangan tulis 0 karena itu punyanya S. Nah, kemudian magnetiknya kalau P kan 1357. Berarti kalau P itu dia kotaknya ada 3. Kita buat kotaknya 3. Ya. Nah, kemudian isi elektronnya 4. Nah, ini maksudnya. Jadi tiap orbital harus berisi elektron dengan spin yang sama dulu, jajarin, baru kita berpasangan. Jadi 1, 2, 3. Kan udah 3. Berarti lagi satunya gini. Maka S-nya adalah min setengah. Kenapa saya bisa bilang min setengah? Karena ini yang terakhir kita isikan ya. Ini itu yang kita isikan. Jangan mengisinya seperti ini. Lagi sekali saya tegaskan, jangan mengisinya 1, 2, 3, 4. Nggak boleh. Karena aturannya harus setengah penuh dulu. Isikan dulu. Dia sejajar sampai habis tergantung berapa diminta elektronnya. Kalau 4 ya cukup isikan 4 aja. Kalau 5 dan seterusnya silakan. Nah, itu maksudnya. Nah, ada aturan yang lagi satu, yaitu larangan Pauli, yang mengatakan bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi jumlah elektron yang menempati sebuah orbital itu harus paling banyak 2 elektron dengan arah rotasi yang berlawanan. Dalam hal lain yaitu nanti nilai kuantum NLM-nya boleh sama, tapi S atau spinnya beda. Berarti yang satu bisa plus setengah, yang satu harus min setengah. Karena nggak boleh satu ini ya, satu atom ya memiliki orbital yang sama.
Ya, maksudnya memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, itu nggak boleh. Misalkan 1s2, ya. Maka kalau digambarkan itu bisa seperti ini, harus kayak gini kalau dipecah. Ini ya. Berarti kan ini 1s2, ini kan gini. Kita tulis NLMS-nya ya, NLMS. N-nya berapa? 1, L-nya 0 karena S, berarti M-nya juga 0. Ini kan 2, 1, 2. Ini kan min setengah. Jadi kalau nanti dipecah, dia itu bisa jadi gini. Nah ini ya. Ini dia. Saya buatin N, L, M, S. Ya. Berarti N-nya 1, ya. L-nya 0, M-nya berapa? M-nya 0 juga ya. M-nya 0. Nih kotak, ini 0 artinya S-nya harus plus setengah. Berarti yang satu gini, yang satunya N, L, M, S. N-nya 1, 0. Ini pasti berlawanan ya. S-nya beda. Jadi ini atau nggak diisi ya. Jadi ini nggak diisi ya. Jadi M-nya karena S-nya itu 0, maka tulis saja 0. Maka di sini harus min setengah. Jadi nilai ini dengan ini boleh sama, tapi S itu harus beda karena larangan Pauli nggak boleh satu elektron itu punya bilangan kuantum yang sama. Pasti yang berbeda itu di S, karena tergantung kalau ini dipecah, ini maksudnya dipecah berarti yang satu ini, yang satu ini. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi sekian ya untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian memahami. Sampai jumpa.